antusiasawan sains yang sangat saya hormati. Terima kasih sekali Anda meluangkan waktu untuk bicara tentang Hari Sains Indonesia. Silakan. Terima kasih Pak Jaya Suprana sudah memberi kesempatan kepada saya ini untuk kali yang kedua untuk berbicara tentang sains, satu bidang pengetahuan yang saya sangat sukai. Jadi kalau di poster saya disebut antusiasawan sains. Bingung sudah. Antusiasawan sains. Nah ini seperti biasa saya sangat dengan senang hati menerima itu karena Pak Jaya selalu bisa membuat istilah-istilah baru. Tapi sebenarnya saya pikir itu istilah dari Anda loh. Ya, memang kalau dalam bahasa Inggris ini biasa disebut science enthusiast. Tapi sebenarnya dalam bahasa Indonesia yang lazim, saya lebih suka disebut sebagai pembelajar sains. Wah ilah, kok merendah gitu. Pembelajar itu saya, bukan Anda. Anda antusiasawan itu. Oke, silakan. Penggandrung sains itu. Yes, penggandrung. Yes. Dan terima kasih juga, ini ada tema yang sangat spesifik, sangat unik. Jadi ada sebuah tema yang bukan hanya wacana, tetapi kalau bisa kita wujudkan bersama-sama Pak Jaya ya. Oke, silakan. Hari Sains Nasional Indonesia. Nah, kita memang belum mempunyai Hari Sains Nasional. Dan yang saya tahu di dunia ini tidak banyak negara yang memiliki Hari Sains Nasional juga. Memang ada yang disebut World Science Day for Peace and Development. Ini sebuah hari nasional untuk hari internasional level dunia untuk bidang sains yang diinisiasi oleh UNESCO sejak 2001. Diperingati dan dirayakan setiap tanggal 10 November. Nah, kebetulan 10 November itu hari kelahiran saya, Pak Jaya. Bukan itu 10 November hari kelahiran kebetulan, kemudian UNESCO ikut-ikut gitu. Oke, silakan. Itu ya semesta mendukung. Ya, jadi 10 November dirayakan harapannya oleh UNESCO di seluruh dunia sejak tahun 2001. Yang intinya adalah untuk mengkampanyekan spesifik, memastikan bahwa publik selalu mendapat informasi yang up to date tentang info perkembangan dan kemajuan sains. Kemudian beberapa referensi yang saya baca memang tidak menunjukkan bahwa banyak negara yang memiliki Hari Sains Nasional, Pak. Tetapi yang paling menonjol negara yang memiliki Hari Sains Nasional adalah India. Wah. Jadi India mempunyai Indian National Science Day yang jatuh pada setiap tanggal 28 Februari. Hari tanggal 28 Februari itu sudah disahkan sebagai Indian National Science Day untuk mengingat salah satu pencapaian sains India yang sangat tinggi, yaitu saat fisikawan India yang bernama Chandrasekhar Raman mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1930. Jadi tanggal 28 Februari adalah tanggal ketika fisikawan Chandrasekhar Raman itu merumuskan teori fisikanya yang sering disebut dengan Raman Effect, Chandrasekhar Raman Effect. Secara teknisnya agak sulit dipahami, itu tentang dunia partikel atom, tentang spektrum partikel foton yang bisa dipakai untuk memahami misalnya cara kerja sinar X, sinar laser, termasuk untuk menjelaskan mengapa langit biru
Kenapa langit warnanya biru bukan oranye? Nah, itu bisa menggunakan persamaan atau teori spektrum partikel foton yang dirumuskan oleh Chandrasekhar Raman. Nah, Oke. pengukuhan tanggal 28 Februari itu baru dikukuhkan pada tahun 1986 oleh pemerintah India. Dan sejak saat itu, setiap tahun pemerintah India merayakan Indian National Science Day itu dengan berbagai acara tematik yang terus berlangsung tidak putus hingga tahun 2021 ini. Ya, ya. Dan selain itu mungkin India ini menarik karena sejak tahun 1946 sejak India merdeka itu Perdana Menteri India pertama Jawaharlal Nehru sudah mengadopsi apa yang disebut dengan science temper, perangai sains, yang dia kampanyekan sebagai way of life bagi warga India untuk menggunakan metode sains menyemai perangai saintifik untuk melawan, terus terang nih, untuk melawan perangai takyul di kalangan warga India yang sangat kuat. Nah, itu dia. Kegemaran kita itu tahayul itu. Oke, Mas, saya kagum sekali mengenai wawasan Anda diajak ngomong Hari Nasional. Kok Anda bisa tahu-tahunya kalau ya pertama tidak semua bangsa punya, tapi India. Tapi Anda tepat sekali, walaupun tidak ada tadi itu siapa fisikawan Nobel itu, saya waktu ke Delhi itu saya kagum sekali. New Delhi, Pak. Ya, saya melihat suatu bangunan untuk astronomi yang sudah masa lalu, tetapi itu betul-betul bangunannya itu penuh dengan bentuk-bentuk geometris yang saya nggak mudeng. Ya, tidak mudeng, dan juga naiknya itu pakai tangga, terus ada bentuk begini. Tapi itu menunjukkan bahwa sains astronomi, terutama di India itu luar biasa sekali. Ya. Jadi itu sudah memang dari sononya. Nah, rupanya ya kita tahu sendiri di matematik, kemudian ada itu yang tokoh jenius itu Ramanujan kala itu kan, kemudian dan memang saya tahu di di Amerika Serikat itu mahasiswa sains yang paling ditakuti itu adalah dari India. Karena mereka itu luar biasa sekali, kemampuan saintifiknya itu luar biasa sekali. Jadi terima kasih, saya baru tahu kalau itu negara India tuh punya Hari Sains Nasional, itu saya baru tahu. Nah, silakan. Ini saya sekedar menyela sebentar untuk menyampaikan kekaguman saya. Silakan. Ya, mungkin saya share lagi sedikit tentang India ini, Pak. Ini memang mengagumkan karena begini, India itu kan termasuk salah satu negara yang masuk dalam teori the axial age yang dirumuskan oleh Karl Jasper, ya. Oke. Jadi Karl Jasper itu filsuf Jerman membuat satu teori pada era tahun sekitar 800 sebelum Masehi sampai 400 sebelum Masehi, jadi sekitar 2.800 tahun yang lalu sampai 2.400 tahun yang lalu, itu ada setidaknya 3 atau 4 bangsa yang masuk kategori the axial age, yaitu bangsa Yunani, bangsa India, dan bangsa Cina. Jadi kebetulan bangsa-bangsa besar itu dialiri oleh sungai-sungai besar juga. Iya, betul. Sungai Eufrat dan Tigris untuk kawasan Yunani dan Greco-Roman itu. Kemudian untuk bangsa Cina Sungai Kuning yang Zhejiang, bangsa India dialiri Sungai Indus. Yes. Nah, itu terbukti tiga bangsa ini atau 3 peradaban inilah yang. Dan jangan lupa Anda Pulau Jawa dilaliri Bengawan Solo. Mungkin karena Bengawan Solo tidak terlalu besar, jadi ya peradaban kita tidak sebesar India, Cina. Tapi lumayan, Pak, Bengawan Solo melahirkan Borobudur, Prambanan. Nah,
lumayan. Anda pakai istilahnya lumayan. Ya ampun, jahatnya dari ini. Oke, Nah, terus. jangan terlalu berpuas diri dulu, Pak. Kita punya Oke. Maaf. saya ingin lanjutkan tentang Jawaharlal Nehru tadi. Jadi Jawaharlal Nehru itu seorang cendekiawan yang paham betul kondisi bangsanya, Pak. Meskipun India itu punya tradisi pemikiran yang sangat besar, tetapi mungkin karena penjajahan Inggris sekian lama, ratusan tahun, India itu kan sempat terpuruk, Pak. Yes. Penjajah Inggris menggunakan sentimen identitas agama dan juga kebudayaan yang bersifat tradisional, tahyul, untuk membuat warga India tidak bisa maju. Jadi begitu India merdeka tahun 1945 atau 1946, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru segera mengadopsi apa yang saya sebut tadi dengan perangai saintifik, science temper, sebagai way of life, dan itu jelas mengadopsi metode sains untuk memajukan bangsa India, untuk melawan kecanduan atau kegandrungan agama yang begitu berurat berakar di kalangan India. Oh, jadi saya ngerti sekarang. Anda itu rupanya titisannya Nehru ya. Titisan Wisnu sebenarnya. Waduh, itu kan Kresna lain lagi. Oke, Ya. silakan. Presiden Jawaharlal Nehru itu membuat pidato yang sangat penting ya, yang pidatonya berjudul The Discovery of India. Yes. Oke. Dan dalam pidato itu dia jelentrehkan semua, Pak. Dia uraikan mengenai step-step bagaimana membuat negara India yang terbelakang relatif dibanding Eropa saat itu ya, bisa maju lagi seperti India pada era Axial Age, India ribuan tahun yang lalu. Dan dia melihat, Jawaharlal melihat bahwa keyakinan agama yang kolot itulah, takhyul itulah yang membuat India terpuruk. Yes. Sehingga dengan jelas di teks Discovery of India, Jawaharlal Nehru menegaskan melawan metode agama, oppose of religion method. Oh ya, ada spesifik, eksplisit. Saya sarankan Pak Jaya nanti baca The Discovery of India karya. Ya, saya pernah baca, tapi saya justru nggak ngerti kalau spesifik tahayul itu agama itu pokoknya ditenggelamkan oleh Nehru. Karena memang harus diakui ritual tradisi agama itu kan sangat kuat sekali di India. Tentu ada kelebihan-kelebihan lah kalau kita mau mengapresiasi ya. Misalnya mereka punya perayaan tahunan di Sungai Gangga yang bisa menghadirkan sampai 25 juta orang, yang kemarin saat COVID tahun ini ramai jadi isu karena di era COVID mereka tetap mengadakan perayaan itu yang akibatnya COVID dia meledak akibatnya itu ada. Terus kalau ngomong akibatnya terus ada guyu itu, wah bahaya itu. Oke, terus jadi perangai saintifik itu kemudian bukan hanya pidato oleh Jawaharlal Nehru, tapi diadopsi menjadi di dalam konstitusi India. Jadi konstitusi India itu menegaskan soal perlunya menerapkan metode sains, menyemai perangai saintifik. Dan bukan hanya dicantumkan di konstitusi, melainkan juga Jawaharlal Nehru dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah mendeklarasikan itu, scientific temper, mendirikan 3 universitas, 3 institut teknologi. Dan 3 institut teknologi inilah yang kemudian Pak Jaya Suprana 50-60 tahun kemudian menghasilkan saintis dan insinyur India yang kelas dunia. Sehingga sekarang ini sampai tahun lalu misalnya 10 CEO perusahaan-perusahaan info teknologi di Amerika itu CEO-nya adalah orang India. Iya. Dari Google, Microsoft, Apple dan beberapa saya punya listnya tapi saya lupa. Jadi Google itu CEO-nya orang India. India ya. Oh, hebat ya.
Ya. Oke. Ya. Oke Pak, silakan lagi. Tolong Anda ceritakan tentang India supaya kita lebih bisa menghayati. Silakan. Saya kira mungkin India itu aja dulu Pak untuk sementara. Intinya adalah apa yang sudah dirintis oleh Jawaharlal Nehru pada tahun 1946 itu kemudian puluhan tahun kemudian terwujud. India kembali menguasai tentu saja bersama Cina dan Amerika ya dunia sains dan teknologi, dan India menghasilkan saintis-saintis kaliber internasional selain Chandrasekhar itu. Chandrasekhar itu yang salah satu yang bersama Einstein bisa mengukur mengidentifikasi adanya black hole misalnya, dan beberapa nama scientific level internasional. Nah, kemudian selain India, negara yang juga punya semacam hari sains nasional ada China, Pak. Oke. Nah, itu China memperingati setiap tanggal 20 Mei sejak tahun 2003. Meskipun tentu kalau di China itu tidak tidak semegah atau seramai apa yang oleh India dalam hal merayakan itu. Tetapi kalau di Cina, perayaan National Science Day-nya mereka itu dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang konkret gitu. Kalau di India ada seremonialnya, ada sambutan menteri dan sebagainya. Kalau China biasanya dilakukan di museum atau diadakan lomba-lomba yang terkait dengan sains. Oke, bagus. Wah, ternyata ada ini Hari Nasional Moloch. Kalau gitu, Pak. Tapi gila, saya ini terus terang kalau India saya pernah dengar lah, tapi kalau Cina ini saya sama sekali nggak. Ya betul kan, karena mereka tidak terlalu ekstrovert kan dalam Cina. Iya. Ya, Cina kan agak sulit karena misalnya kalau kita mau membuat riset tentang Cina itu kita harus bisa membaca huruf Cina kan. Nah, kalau itu tanggal berapa? Tanggal 20 apa? 20 Mei. Itu apa, hari apa itu? Namanya China National Science Day. Tidak, karena kan yang tadi kan hari lahirnya Sekar itu tadi. Itu saya coba cari referensinya. Sejauh ini belum ketemu. Kenapa diberitakan? Ya. Mungkin diinisiasi pada tahun 2003. Mungkin hari lahirnya mau cetong ya. Bukan, mungkin karena kan memang Cina itu memang agak tertutup ya. Saintis Cina itu misalnya tidak terlibat dalam riset-riset kolaborasi dengan negara lain umumnya ya. Mungkin saya tidak tahu atau belum mendengar bahwa apakah benar Cina menyumbangkan pemenang hadiah Nobel misalnya. Tetapi kita tahu sekarang itu Cina adalah negara paling maju dalam riset-riset artificial intelligence dan juga bioteknologi. Tetapi itu tadi Pak, karena sifat negara itu yang tertutup, kita tidak tahu perkembangannya. Tiba-tiba diumumkan misalnya yang tahun lalu itu Cina telah membuat matahari buatan yang panasnya bahkan 2 kali lebih panas dari matahari yang asli. Kemudian juga beredar di WhatsApp group, di media sosial, Cina sedang merancang untuk melawan kematian, membuat hidup manusia abadi. Ya itu. Nah, kalau di Cina itu menariknya begini, riset-riset sains yang sifatnya agak secara etik atau secara agama itu jadi persoalan, misalnya di Eropa atau di Amerika, di Cina tidak jadi persoalan. Iya, nggak ada persoalannya itu. Agama kan nggak ada. Itu soalnya di sains dan teknologi di Cina itu luar biasa dramasi. Mas, mungkin begini. Ya, tanpa mengganggu itu ya, tapi saya kepancing oleh itu loh. Kenapa sih Pak, kok bisa-bisanya agama ini menghambat sains? Kenapa? Apakah memang dari dulu ya kita tahu kan Galileo Galilei atau situ itu. Tapi kenapa sih kok agama kok begitu takut kepada sains? Kenapa sih? Ya sudah nyonya. Ya, sebenarnya kalau kita sebut agama cuma agama samawi, Pak. Agama Abrahamik. Agama
karena konsep teologinya memang karena mereka sudah mengadopsi konsep teologi adanya Sang Pencipta yang semuanya sudah ditentukan oleh Sang Pencipta itu. Misalnya adalah ada hari penciptaan, Adam dan Hawa manusia pertama, kemudian nanti proses hidup manusia ini diakhiri dengan kiamat, dan kiamat itu manusia yang baik, yang mengikuti ajaran agama akan masuk surga, yang tidak menjalankan agama akan masuk neraka. Supaya masuk agama. Ya, dalam teologi agama samawi itu memang tidak membuka kemungkinan untuk eksplorasi kehidupan di luar keinginan agar hidup mati nanti masuk surga gitu saja. Simpelnya gitu. Ya, tapi kan sebetulnya kan waktu itu kan karena gara-gara memang kekuasaan Vatikan kan masih kuat sekali. Ya, toh, ya. Tapi kan zaman sekarang kan ya saya kira Sri Paus nggak keberatan perkembangannya itu kan betulnya anunya. Jadi apa yang menyebabkan itu? Kok bisa mereka demikian alergi? Nah, tapi kan ya kecuali di Amerika Serikat lah itu masih ada agama-agama yang sangat otoriter dan maksa orangnya untuk tapi kan zaman sekarang kan sudahlah ya kita tahu semua itu mau itu namanya dongeng mau itu namanya fiksi nggak apa-apa ya sudah pokoknya yang baik aja yang kita ambil yang buruk-buruk nggak usah kita ambil gitu kan selesai kan sebetulnya. Ya, tapi kan ada beberapa teori sains yang bertabrakan atau bertentangan dengan teologi agama, Pak. Misalnya itu tadi soal asal muasal kehidupan. Kalau menurut versi teologi ajaran agama kan jelas Tuhan membuat kehidupan manusia dari lumpur, dihembuskan, kemudian Hawa dari tulang rusuk. Nah, itu kan sekarang jadi guyonan. Ya makanya, saya kan ya sudah kan. Ya itu ceritaan kan, ya ini kan sebetulnya sama seperti waktu Galileo dibilang yang matahari itu kan dunia ini yang kan menjadi pusatnya kan, ya. Padahal kan kenyataannya enggak. Ya, tapi kan beliau juga waktu itu kan terpaksa ngalah, karena ya sudah kalau enggak kan dihukum dia nanti situ. Makanya bilang, tapi kan sebetulnya beliau kan sambil sebetulnya ya tetap yang bener aku gitu kan situ. Nah, makanya ya seperti evolusi. Ya kan juga Katolik kan gereja kan takut sekali. Tapi kan ada yang namanya Teilhard de Chardin yang kemudian bilang ya sudah. Ya itu ya sudah kalian percaya itu oke. Tapi ini evolusi ini memang yang begini gitu. Ya, tapi kan itu Pak, kita harus membedakan antara kubu agama yang kolot, yang konservatif, dengan kubu ada Pak di situ. Ya, misalnya gereja Vatikan itu tadinya menentang teori evolusi, tapi mereka akhirnya mengadopsi menerima teori evolusi, bahkan menganggapnya itu cara Tuhan. Nah, itu baru tahun 1950 Pak. Ya enggak apa-apa, terlambat ya enggak apa-apa. Waktu hampir 100 tahun lebih untuk Vatikan untuk menyadari. Ya masih untung enggak 1000 tahun. Misalnya teori yang lain, sebenarnya 3 teori ini saja sih, teori heliosentris, teori evolusi, dan teori Big Bang. Kan dengan teori Big Bang yang harus memerlukan waktu miliaran tahun bagi penciptaan alam semesta, itu kan seperti meragukan loh. Tuhan kok menciptakan alam semesta butuh miliaran tahun, kan mestinya kun fayakun, jadi langsung jadi. Cukup. Pak. Kalau sudah pakai bahasa gitu saya nggak ikutan. Nah, itu intinya saya ingin menyampaikan, itu yang menyebabkan ada semacam benturan antara teologi agama langit, agama samawi dengan sains. Nah, itu yang tidak terjadi misalnya dengan agama bumi. Agama bumi itu misalnya Hindu, Taoism, Confucianism, mereka nggak peduli. Jainism India, Buddha. Iya. Karena mereka teologi mereka itu begini, bukan teologi karena mereka kan juga nggak mengenal Tuhan sebenarnya. Karena ternyata kan kalau di dalam agama samawi kan dipisahkan nih Tuhan Sang Pencipta dan alam semesta yang diciptakan. Sementara kalau agama bumi ini hanya siklus saja. Alam semesta yang muncul itu hanya manifestasi. Kalau di Hindu misalnya manifestasi dari Sang Brahman. Sang Brahman itu bukan Tuhan seperti konsepsi Allah atau Yahweh,
tapi ya keabadian, hakikat dari balik segala sesuatu. Mas Lukas, kebetulan saya di samping saya beruntung kenal Anda, saya juga beruntung kenal seseorang yang namanya Gus Dur. Ya kan? Kalau Gus Dur itu kan dia bilang begini ke saya, ya saya juga pernah ngomong-ngomong soal ini, tapi dia bilang begini, kan kalau mohon maaf kalau saya keliru karena saya cuma ingat-ingat itu, agamamu, agamaku, agamaku, gitu kan. Nah, menurut Gus Dur itu menurut saya nggak berhenti di situ. Keyakinanmu, kepercayaanmu, sains itu sainsmu. Dan sudah toh, ya sainsnya itu biar jalan, agamanya sudah enggak apa-apa, enggak usah saling ganggu kan sebetulnya. Sebenarnya kan sains tidak ingin mengganggu, sains karena menemukan teori ya. Nah ya makanya, saya ini tanya justru bukan saya, agamanya ini kan mestinya nggak perlu khawatir kan, gitu loh, nggak perlu. Wes kok ngomong apa? Ya itu. Misalkan itu ilustrasi lain, nah Islam lah. Sekarang yang paling konservatif kan Islam ya. Kalau agama Kristen, terus baik Protestan maupun Katolik relatif sudah berdamai lah dengan perkembangan sains. Enggak Pak. Saya punya banyak teman. Saya betul. Musuhnya. Di Amerika ada kaum Amish. Nah, Amish masih lumayan. Itu maka saya bilang tentang Darwin dikutuk sayang. Dikutuk. Oke. Pak, gini. Kita kembali ke tema ini aja, Pak. Ya, makanya hari nanti kalau kita jadi saya ikut-ikutan Anda berkelahi sama Mas Gunawan Muhammad ikut. Oke, gini. Kalau di Amerika misalnya, Pak, Amerika itu tidak memiliki National Science Day. Oh, ada? Enggak, Amerika tidak punya. Tidak punya kan? Ah, iya. Nah, tetapi Amerika salah satu lembaga di Amerika yang namanya American Association for the Advancement of Science atau disingkat AAAS, itu adalah satu lembaga LSM sebenarnya, lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai anggota 120.000 saintis dan pembelajar sains yang setiap tahun mempunyai apa yang disebut Public Science Day. Wah, seru ya, seru itu. Waduh. Itu diperingati sekitar seminggu, rata-rata pertengahan Februari, Pak. Wah, jadi week itu, bukan day ya, week itu. Weeks ya. Wah, keren, keren itu. Jadi orientasi lembaga ini, American Association for the Advancement of Science, ini lebih untuk mempopulerkan sains. Jadi berdialog kepada masyarakat. Memasyarakatkan sains. Betul. Makanya istilahnya spesifik Public Science Day. Nah, bagus. Keren. Nah, keren. Kemudian kalau saya sisir, saya coba cari-cari referensi ke negara tetangga misalnya. Negara tetangga rupanya juga tidak punya perhatian dengan sains, kecuali satu negara, Singapura. Oke, buktinya. Nah, Singapura itu tidak mempunyai National Day juga secara spesifik, tetapi ada dua lembaga milik negara yang secara rutin sejak tahun 2010 menyelenggarakan Science Festival. Ya, saya lupa nama semacam dewan. Ya, pokoknya festival. Mereka membuat acara itu rutin sejak tahun 2010, biasanya 2 minggu sampai 1 bulan, bulan Juli sampai Agustus. Jadi selama hampir sebulan itu membuat Science Festival yang diselenggarakan di kampus-kampus dan di museum biasanya. Oke. Ya. Nah, kemudian kita beranjak ke Indonesia. Kita belum punya Hari Sains Nasional di Indonesia. Tetapi kita punya apa yang dinamakan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Oh, ada? Ada. Wih, keren. Singkatannya Harteknas, Pak. Oke, kapan itu? Itu dirayakan setiap tanggal 10 Agustus. Oke, tadi bicara buah dari sains. Beliau bicara tentang buah dari sains, teknologi kan? Ya, menjadi produk sains. Jadi ini sudah disahkan oleh SK
peraturan presiden tahun 95, sejak tahun 95. Nah, kenapa dipilih tanggal 10 Agustus? Itu untuk memperingati momentum penerbangan perdana pesawat N250. Oke. Ya ini nanti ada hubungannya. Oke, ya oke. Jadi pesawat itu zaman Pak Habibie ya. Pesawat yang konon benar atau enggak didesain dan diproduksi oleh putra-putri bangsa Indonesia sendiri, oleh Nurtanio waktu itu, PT Nurtanio. Makanya disebut N. Maka itu kemajuan dari sebelumnya kan ada CN235 yang assembly dari CASA, dari Spanyol. Nah kalau N250 Gatot Kaca itu diklaim sebagai murni seluruhnya produk bangsa Indonesia. Gatot Kaca atau Tetuko? Gatot Kaca, Pak. Gatot Kaca ya. Oh. Ya. Oke, Mas. Oke. Nah, jadi kalau gagasan Pak Jaya, gagasan kita untuk membuat Hari Sains Nasional itu masih terbuka, Pak, karena memang belum ada. Jadi walaupun Hari Kebangkitan Teknologi itu masih mirip dengan sains, tapi itu sangat spesifik, Pak. Teknologi. Iya, teknologi. Itu jauh lebih luas. Teknologi hanya salah satunya saja. Iya, nanti belum ngomong pure science segala, kan? Iya, betul, Pak. Oke. Jadi kan kalau dalam dunia sains itu ada istilah STEM, STEM. Ada science, teknologi, kemudian engineering, dan matematik. Yes. Itu empat serangkai yang tidak bisa dilepaskan. Nah, Ya. itu ya kita yang baru mendedikasikan sebetulnya Mas, menurut saya harus ditambahi B. Apa itu, Pak? Biologi. Biologi? Yes. Ya kan biologi masuk sains, Pak. Nah ya makanya tadi kan jahat, contohnya matematik disebut, biologinya nggak disebut. Kan Pak, kalau sains itu kan luas, fisika, kimia, biologi, kemudian astronomi, geologi, macam-macam. Oh iya. Ya oke. Kalau matematika itu tidak masuk murni sains, tetapi di luar ya. memakai matematika sebagai tool, sebagai bahasanya sains. Nah, makanya kan sains. Kalau di seluruh fakultas kan fakultas matematik terpisah kan. Ya. Kan sains. Mas Lukas, begini. Saya tadi terkesan sekali tentang India. Ya kalau Cina saya nggak ikut Anda, ya India ini. Ya karena Anda punya informasi yang tepat sekali, yaitu tentang Sekar tadi. Nah, tadi Anda kan bicara tentang Hari Teknologi, hubungannya dengan teknologi itu kan pesawat Gatot Kaca. Ya. Nah, ya kalau nggak salah ya, kan Gatot Kaca itu lahir setelah Habibie kan? Ya, pada tahun 1995. Enggak, Pak, saat masih. Masih kan? Nah ya, maksudnya setelah Habibie hadir, bukan Nurtanio kan, Habibie kan? Ya. Nah, terus terang begini Pak, ya saya tahu Pak Habibie kan belum dapat Nobel. Ya. Karena aksesnya kita nggak punya, kalah pinter sama orang India lah kita apalagi kan India beruntung mereka hubungan Inggris kan bagus sekali. Lah Oxford itu kan aksesnya ke bagus sekali. Lah dia kalau Belanda ini ya gitu-gitulah, nggak terlalu dianggap ya Nah, Jerman juga malah dimusuhi kalau Jerman. Nah, menurut saya andai kata ini kan begini Mas, saya kan orang yang pengagum sains. Saya bukan pembelajar, saya itu pengagum. Kalau Anda pembelajar ya, tapi Anda sudah antusiasawan segala kan, tapi enggak, saya ini pengagum. Nah, saya tentunya tidak berhak ikut di sini ya. Yang berhak itu Anda. Yang berhak untuk bicara di sini itu Anda. Ya, makanya terserah Anda mau bikin apa enggak bikin ya. Tapi kalau bilang awas kalau itu hari ulang tahun saya awas loh, itu kurang ajar banget itu. Ya, Nah, begini. Kalau saya boleh usul, kalau sekedar usul ya itu hari lahirnya Profesor B.J. Habibie. Ya. Saya sudah sering diskusi dengan beliau dan saya takluk sudah. Kalau sudah ngomong itu, walaupun hati-hati Pak, kalau ngomong dengan beliau, Anda harus ngomongnya lihat-lihat dulu. Kalau itu ngomongnya kira-kira
sebelum yang tercinta Ibu Ainun meninggal itu beliau sains. Tapi setelah Ibu Ainun almarhumah itu hati-hati kalau ngomong sains bisa dimarahin sama beliau. Beliau sepenuhnya menyerahkan diri ke agama. Gitu. Nah, kita ambil aja lahirnya beliau ada di situ. Nah, coba Anda nanti bahas bersama teman-teman ya. Kalau menurut saya semangat Anda itu sayang kalau tidak dilengkapi dengan Hari Sains Nasional. Sudah, walaupun mungkin ditertawakan orang, mungkin dianggap nggak apa-apa Pak. Semua dulu juga proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia kan tidak ada yang peduli, malah dibilang wong edian merdeka begitu kan. Nah, ini pun Anda tolong dengan teman-teman yang sepaham dengan Anda itu tolong Anda pikirkan tentang harinya terserah ya, cuma ya kalau saya boleh usul ya itu sekedar ini mengenang jasa Profesor B.J. Habibie. Itu beliau memang luar biasa sekali. Dan sekarang beliau bilang ke saya pribadi, Pak Jaya, kan saya bilang saya kagum pada Pak Habibie. Pak Jaya, saya ini dibandingkan dengan anak saya, itu bukan apa-apanya. Beliau bilang gitu. Yang ini ilham inilah, artinya situ. Itu situ. Nah mungkin kita bisa, mungkin kula nuwun kepada siapa Mas Ilham ini tentang apakah beliau setuju kalau itu dijadikan. Ini kalau memang itu usul saya. Nah, monggo silakan Pak. Ya kalau persoalannya begini Pak, saya secara pribadi nggak terlalu masalah. Saya orangnya tidak terlalu formalistik dan tidak terlalu hal-hal yang sifatnya superficial gitu. Hari tanggal apapun saya sepakat. Tanggal kelahiran Pak Habibie tentu salah satu kandidat sangat bagus karena itu fakta bahwa Pak Habibie adalah salah satu tokoh saintifik yang terbukti, itu jelas karyanya konkret. Bukan salah satu, tapi benar satu. Ya, enggak. Saya hanya ingin menyampaikan begini. Kalau misalnya nanti kita upayakan ya, kita advokasi, upaya membuat mengadvokasi agar negara mengakui Hari Sains Nasional, itu kan biasanya harus ada keputusan politik dan harus menampung semua usulan gitu Pak. Nah itu yang mungkin nanti kita, menurut saya mungkin ada beberapa alternatif yang harus disampaikan. Pertama tentu hari lahirnya Pak Habibie. Alternatif kedua apa? Misalnya itu sebagai strategi saja. Bagi saya pribadi saya setuju, nggak masalah. Jadi Anda hari Sains Nasional setuju kan? Setuju. Ya, saya kan setuju. tinggal milih kapan. Ya gitu. Ya. Nah, pokoknya saya sangat suka ide untuk membuat Hari Sains Nasional ini karena saya ingin itu menjadi kita mengadopsi apa yang dilakukan Jawaharlal Nehru di India. Dengan ada National Science Day di India dan ada kepedulian negara untuk benar-benar mengkampanyekan, mengadvokasi ini, saya berharap Indonesia bisa maju. Itu dia. Maka tadi waktu Anda cerita India itu saya kling gitu sih. Saya menangkap maksud Anda ke sana. Bayangan saya ini bukan spekulasi, harapan lah ya. Kalau misalnya Pak Jokowi pengen punya legacy, ya, oke lah, Pak Jokowi ingin punya legacy membangun ibu kota baru. Fine, itu infrastruktur fisik. Tapi kalau mau juga, mari kita upayakan, kita pengaruhi, kita bisikin Pak Jokowi. Membuat legasi dengan menetapkan Hari Sains Nasional. Dan kemudian membuat program-program atau policy yang konkret agar sains itu menjadi way of life bangsa Indonesia. Itu Pak. Itu dia. Ya kalau Amerika bikin festival, gitu, itu. Cina bikin apalah nggak tahu kita, pokoknya mereka bergerak gitu. Tapi, khususnya begini Pak, khususnya mumpung hari-hari ini, minggu ini lagi ramai. Kan kita tahu kemarin Ibu Megawati dilantik. Iya betul, itu dia. Ya, saya ingin diskusikan ini juga. Artinya kan
Indonesia setahun terakhir ini membuat satu perombakan yang cukup drastis terkait dunia riset ya Yes. dan inovasi. Jadi sejak bulan Mei Indonesia memiliki badan baru yang bernama Badan Riset Inovasi Nasional atau disingkat BRIN yang menyatukan berbagai lembaga atau badan lama. Jadi untuk terwujudnya BRIN ini 4 lembaga sedikitnya dipenggal, dibunuh dalam tanda kutip, yaitu lembaga LIP yang diri 17 akhirnya ditutup. Kemudian BPPT, Lembaga Penerapan dan Pengkajian Teknologi yang berdiri sejak tahun 1978 ditutup. Kemudian Batan, Badan Tenaga Atom Nasional, salah satu lembaga yang bersejarah, berdiri tahun 1958, juga ditutup. Kemudian juga LAPAN, Lembaga Antariksa, berdiri tahun 1963. Nah, 4 badan yang bersejarah, badan yang terkait sains teknologi ini ditutup untuk lahirnya BRIN. Tentu secara formal, secara pribadi saya nggak masalah kalau itu memang keputusan polisi negara untuk mengefisiensikan, kemudian memfokuskan dan juga mensinergikan sains, riset, dan teknologi. Itu sudah terjadi, tidak perlu lagi diperdebatkan. Nah, persoalannya adalah apakah BRIN ini, lembaga baru ini, benar-benar up to his name, benar-benar bisa menjalankan misinya, visinya untuk mengefisiensikan, memfokuskan dunia sains, riset, dan teknologi. Itu. Nah, secara personal, walaupun sedikit menyayangkan ditutupnya berbagai lembaga bersejarah, saya termasuk yang realistik, ini adalah keputusan politik, nggak apa-apa. Jadi, mari kita dukung, misalnya, BRIN untuk menata, untuk mewujudkan cita-citanya dalam mensinergikan sains, riset, dan teknologi. Oke. Itu Pak poinnya. Jadi kalau misalnya Hari Nasional Sains ini terwujud, BRIN lah yang harus maju paling depan. Oke, begini. Rupanya pertemuan hari ini, walaupun kita kalau ngomong ngalor ngidul, tapi ternyata rupanya ada sesuatu energi. Nanti kalau saya bilang Tuhan ngamuk Anda ya. Saya bilang ada energi yang mengatur ini semua. Rupanya memang pertemuan ini merupakan suatu baru spermanya itu ketemu dengan telurnya. Ini belum apa-apa ini anunya. Nah, begini. Begini. Aduh. Menurut saya BRIN kan sudah ada. Sudah, saya setuju dengan Anda. Buat apa kita meributkan sesuatu yang sudah ada? Ya toh, sudah. Kita justru fokus apa yang kita bisa lakukan untuk mendukung BRIN. Agar BRIN seperti yang tadi bilang, agar bisa betul-betul punya karya. Ya, punya karya di situ. Nah, betul, menurut saya Pak, ini tolong Anda nanti juga dirunding dengan sesama antusiasawan dan antusiasawati tentunya. Hari ini itu Anda nanti datang menghadap ke BRIN. Kita semua mendukung BRIN. Nah, satu cara, dan Anda kan bisa cerita India, Anda bisa cerita Amerika, ya kan harus pakai bukti kan kita kalau ngomong kan nanti kalau cuma nanti jadi agama kan, nah gitu. Nah itu Mas, itu hebat sekali, bagus sekali. Jadi tolong Anda rundingkan ya dengan teman-teman, dan untuk itu ayo kita Nah kalau Anda datang dengan nama Profesor Habibie, wah, saya kira siapa yang lawan di Indonesia? Nggak ada, udah. Ya, beliau kan sangat dihormati, bukan hanya sebagai seorang ilmuwan, bukan hanya sebagai seorang saintis, tapi juga Presiden Republik Indonesia, dan belakangan bahkan beliau diakui sebagai seorang agamawan.
Oke, oke, Mas, nggak ada pertanyaan? Nggak ada yang berani tanya, Mas. Sudah, tapi kalau Anda habisin, maka mereka nggak mau mereka. Oke. Yang terakhir ini Pak, Silakan. karena Hari Sains Nasional itu perlu menurut saya sebagai taktis saja, sebagai strategi dan taktis ya. Jadi bukan untuk sekedar formalitas, tapi agar ada perhatian satu negara, kemudian juga publik pada isu-isu problem dan pentingnya sains bagi kemajuan. Jadi karena ke depan ini kalau negara ingin maju kan harus menguasai sains, Pak. Iya, tidak ada pilihan lain. Tidak ada jalan lain. Ya, tidak ada pilihan lain. Kita tidak bisa hanya berdoa kalau negara ingin maju. Melengkapi lah. Ya, membuat bangsa ini pintar, membuat bangsa ini disegani oleh bangsa-bangsa lain dengan menguasai sains dan teknologi. Kalau kita sudah punya hari musik, hari artis parvi, hari konsumen, hari dongeng, hari film, nelayan, hari kesehatan, hari jamu, hari santri, hari humor, gitu. Hari mukti. Nah iya makanya sudah pokoknya, dan hari filsafat Indonesia sudah. Nah, jadi nanti setelah hari filsafat kita upayakan hari sains juga terwujud, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini yang piagam kedua akan dikirim ke Anda, yang ben kebuat omaya Anda, ya nanti. Oke, terima kasih. Mari kita beli, kita ungkapkan rasa terima kasih kita bersama dengan tepuk tangan gegap gempita untuk Mas Lukas Suarso.